Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dianggaplah bacaan ini sebagai fun reading ya. Oke, ada The Devil, Two of Wands, The Chariot, Ace of Swords, Strength, The Hermit, dan Ace of Wands. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang bakalan mau gak mau akan melakukan perjalanan ya. Ya, berturut-turut ya, mulai dari Sagittarius nih sepertinya, dari Taurus ya. Ada yang melakukan perjalanan ya nih. Tapi saya gak bisa mengatakan semua Aries melakukan perjalanan. Yang pasti The Chariot di sini adalah energi di mana kamu berani mengambil resiko ya. Ini bawaan natural ya. Tujuannya adalah mewujudkan impian ya, menyelesaikan tugas, tanggung jawab ya, goal oriented semacam gitu. Beberapa di antara kamu fokus utamanya adalah bekerja, disiplin di dalam mengerjakan pekerjaan. Ya, saya ngelihat kamu di sini sepertinya dealing dengan energi Capricorn ya. Ada The Devil. Ya, ini nggak selamanya karma, tapi bisa jadi ini adalah hasrat, ambisi, atau energi yang sangat mengikat kamu ya. Yang pengen kamu lepaskan di minggu ini. Ada The Hermit nih ya, semacam evaluasi diri, pencerahan ya. Seberapa jauh udah perjalanan karir dan keuangan kamu ya sejauh ini, apa tantangan-tantangan atau halangan-halangan yang menyebabkan aku seperti ini, semacam itu nih. Di sini ada kebahagiaan di satu sisi, tapi ada dilema. Saya ngelihat sepertinya kebahagiaan kamu dapatkan dari energi Capricorn ya, tapi di satu sisi nggak sepenuhnya bahagia gitu ya. Bisa jadi kamu nggak sepenuhnya bahagia karena energi Capricorn ini, atau bisa jadi karena kondisi kamu sendiri ya. Ada semacam tindakan atau perbuatan ataupun keputusan-keputusan yang kamu lakukan sehingga kondisi kehidupan kamu, karir atau finansial kamu dalam keadaan seperti ini misalnya, dan keadaannya seperti ini nih tidak sepenuhnya membuat kamu puas ya. Saya melihat bahwa kamu memiliki komitmen ya, semacam ada keinginan untuk berkomitmen ya. Kamu sepertinya menemukan cara pandang baru nih ya. Kamu memiliki cara berpikir yang baru di sini. Bisa jadi karena pengaruh energi Capricorn. Ada semacam komitmen terhadap sesuatu yang baru, tindakan yang baru, atau cara kamu di dalam mendisiplinkan diri kamu di dalam bekerja, cara kamu di dalam mengelola usaha atau pekerjaan kamu. Ada semacam keinginan untuk membuat komitmen di sana ya. Ya, ada Strength. Ada energi Leo di sini dealing dengan Aries. Bisa jadi ini pasangan kamu ataupun orang terdekat kamu ya. Saya ngelihat ini seperti kondisi kompetisi. Ya. Kamu juga pengen menjadi
seseorang yang diperhatikan di publik, pengen diperhatikan orang lain atas keberhasilan kamu. Ya, oleh karena itu, ya, ini berawal dari sini nih. Jadi komitmen terhadap ini membuat tindakan atau komitmen untuk fokus bekerja, ya, komitmen untuk semakin disiplin di dalam bekerja itu muncul karena ada keinginan untuk semacam diakui, ya, diakui atau dipandang oleh publik atau orang-orang di sekitar. Ya, ada Ace of Wands, ya. Ya, ada energi yang berapi-api di minggu ini, ya. Ada juga beberapa di antara kamu akan memperoleh pesan, panggilan, ya, kabar, ya. Kabar baik ini. Cukup baik ya untuk energi Aries di minggu ini. Ya, ada Knight of Pentacles untuk the top of the deck kamu. Dan juga Queen of Pentacles. Wow, sepertinya kamu memang dealing ini dengan energi elemen bumi, ya. Apalagi kalau kamu adalah seorang petani. Nah, ya, komitmen fokus itu memang perlu. Disiplin di dalam bekerja itu harus ada supaya berhasil. Kamu juga sepertinya mendapatkan inspirasi dari elemen ini, Virgo, Capricorn, Taurus. Ya. Virgo, Capricorn, Taurus di sini nggak selamanya manusia, ya. Bisa jadi situasi yang menuntut kamu. Energi dari situasi, kondisi, lingkungan di mana kamu berada atau lingkungan pekerjaan kamu. Ya. Queen of Pentacles adalah energi sosok yang ini, yang mewah, glamor. Dia pandai di dalam memanage keuangan, dia juga pandai menghasilkan uang. Ya, tapi walaupun dia tampak glamor, tampak terlihat sangat sombong di luar, tapi dia rela ini berkorban demi orang-orang yang dicintainya. Ya. Untuk menjaga kestabilan keuangan itu memang harus didasari komitmen, ya. Harus ada disiplin gitu, harus ada juga kekuatan di dalam menahan selera. Jangan ketika ada uang lantas dikeluarkan semua gitu, ya kan. Iya. Oke nih, muncul lagi di Devil di sini, ya. Luar biasa. Saling menimpa dia kan, The Devil dan The Devil ini. Wow. Amazing. Ada semacam self-indulgent, ya. Ada semacam sifat-sifat atau karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu harus dilepaskan oleh Aries. Ya, saya nggak mengatakan ini karma, tapi karma itu berlaku juga. Ya, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita itu karena kita sendiri yang melakukan gitu. Atau ada kebiasaan-kebiasaan atau sikap bagaimana cara kita di dalam mengelola keuangan ataupun karir itu mungkin ada hal-hal yang harus dilepaskan, ada hal-hal yang harus ditinggalkan, ya, supaya kamu itu ini, ya, rezekinya diberkati. Ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu ini sangat ini, ya, terikat dengan energi ini, tapi saya nggak mengatakan bahwa energi Capricorn ini yang membuat kamu celaka, enggak. Tapi lebih kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang harus dilepaskan. Misalnya, ya kan, kalau udah punya uang gitu, ya kan, nggak kerja gitu, itu kan kebiasaan nggak baik.
Sementara kan kalau kita namanya kerja, kalau mau punya mobil, mau punya ini kehidupan yang stabil kan ya harus kerja terus gitu ya kan, disiplin bekerja gitu. Ya, ketika nggak ada uang ya kan jadinya kan emosional, sensitifan ya. Ada semacam hasrat atau seperti pikiran-pikiran bahwa akan ada pertolongan, akan ada keberuntungan. Ini kan sifatnya hasutan gitu ya. Ini yang merusak pikiran gitu. The devil ini juga bisa seperti bisikan-bisikan, hasutan-hasutan di dalam pikiran ini yang pada dasarnya tujuannya untuk mencelakai atau menjerumuskan kita pada tindakan yang pada akhirnya kita sesali. Ya, kadang kan kita mau seperti itu. Nanti ada lagi kok itu uang dari sana, dari sini, dari situ. Ternyata nggak ada gitu. Nah, alhasil jadi menyesal gitu ya kan? Jadi sedih, emosional jadinya. Jadi bingung dia jadinya kemana cari uang, kemana cari pertolongan. Ya, padahal ada beban nih, beban kehidupan, tanggung jawab kan. Kemana harus mencari pertolongan? Jalan keluarnya kemana ya gitu. Ketika dihadapkan pada masalah, ya gak ada solusi gitu ya. Saya melihat untuk Aries di minggu ini ada beberapa di antara kamu akan dihadapkan pada situasi yang di luar dari dugaan. Ya, ini erat kaitannya dengan perjalanan. Ya, ada Page of Pentacles nih. Saya melihat energi elemen bumi di sini sangat mendominasi ini ya, keberuntungan kamu. Kalau ini kamu sikapi secara tegas, ya. Ini untuk elemen bumi ini ya. Contohnya seperti King of Pentacles. King of Pentacles ini dia tahu cari uang, tapi dia juga tahu menghabiskan. Dia senang dengan hal-hal duniawi gitu. Yap. Tapi dia tahu bagaimana mencari uang gitu ya. Dia tekun di dalam bekerja gitu. Nah, Aries berada di tengah-tengah di antara ini gitu. Di antara materi dengan disiplin atau konsistensi bekerja keras gitu. Ya, kadang ada hasutan-hasutan nih. Hasutan-hasutan di dalam pikiran. Ini semacam self-indulgence gitu ya. Atau harapan-harapan semu. Ya. Ini kan ketidakpastian gitu ya. Jadi semacam ada di pikiran kamu itu sesuatu yang baik akan terjadi gitu. Tapi kan ini abstrak. Ini yang saya rasakan di sini ya. Agak ribet ngejelasinnya soalnya. Jadi kamu terlena gitu ya. Ketika kamu sudah terlena, self-indulgence-nya itu menarik kamu. Ya. Jadi tenang-tenang lah, senang-senang lah gitu ya. Atau beli ini beli itulah. Ya. Yang pada akhirnya membuat kamu jadi susah. Jadi kesusahan dalam hal keuangan.
Ya, jadi saya ngelihat bahwa kamu sepertinya belajar dari pengalaman-pengalaman di dalam mengelola keuangan di minggu ini, dan kamu ingin berkomitmen ke depannya, ingin lebih disiplin lagi bekerja dan juga ngejaga keuangan harus serta ekstra ketat semacam gitu. Dan di minggu ini saya lihat ada beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang melakukan banyak pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Agak khawatir memang bisa nggak menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, secara ada semacam urusan melakukan perjalanan ke sana gitu ya. Dan kamu punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada kekhawatiran awalnya. Tetapi saya ngelihat di sini ya lumayan lah gitu ya. Ya bisa kamu selesaikan kalau kamu tidak terjerat pada self-indulgence tadi. Kesenangan semu gitu ya. Semacam kesenangan semu nih gitu. Jadi berdiam diri gitu, terlalu banyak merenung gitu ya. Ada yang awalnya iseng-iseng main game, jadi main game terus gitu. Itu self-indulgent. Atau jadi tidur-tiduran gitu. Nanti ada kok uang gitu, jadi tidur-tiduran. Semacam gitu. Ya. Ini perlu harus diubah sepertinya dari Aries. Kalau mau kondisi keuangan meningkat ya, harus diubah itu. Oke, untuk spiritual guidance-nya Aries. Oke, come to the edge, wake up, flexible. Ya, bakalan ada simpulan akhir, keputusan akhir, atau ada tindakan pada akhirnya yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada masalah ya, bingung ya, seperti nggak ada solusi lagi gitu. Tapi pada akhirnya kamu akan memperoleh jalan keluar itu. Ini sepertinya jalan keluar ini lewat komunikasi yang baik antara kamu yang kamu lakukan dengan orang terdekat kamu ya. Ya. Bisa jadi lewat komunikasi ini kamu akan mendapatkan solusi. Saya nggak ngejamin bakalan ada ini ya, bakalan terselesaikan 100% untuk masalah keuangan kamu di sini. Tapi yang pasti ada pertanda lah, ada petunjuk baik ini. Setidaknya kamu tidak berdiam diri, yang gak terpaku, termenung, meratapi nasib. Ada usaha yang akan kamu lakukan, ibarat negosiasi, ya, atau mencari proyek baru, mencari pekerjaan baru, ya, pekerjaan tambahan semacam gitu ya, untuk menyelesaikan masalah keuangan kamu. Oke, ada wake up. Ya. Ini adalah bahu-membahu gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat ini lebih supporter itu ada gitu. Ya. Ibarat kalau supporter itu adalah orang tua kamu atau pasangan kamu atau saudara kamu. Tapi kalau kamu selalu menungganginya, ya kalau kamu masih kecil ya, kamu ibaratnya anak kecilnya di sini. Masih kecil wajar itu digendong terus. Tapi kalau sampai besar, kamu akan semakin berkembang kan. Pengeluaran juga akan semakin banyak, besar, kebutuhan kamu makin banyak. Tapi kalau kamu terus gitu disupport oleh keluarga, ya keluarga nggak akan sanggup kan gitu. Karena keluarga akan semakin tua, orang tua ini atau saudari kamu akan semakin tua, menua.
Ya, ini yang gambar yang nampak di sini, yang digendong cuma satu. Gimana pula kalau misalnya anaknya itu lebih dari satu gitu ya, bukan cuma kamu aja. Ya, ini ilustrasi ya. Beban hidup juga semacam itu. Yang kamu pikul beban hidup itu mungkin ringan di sini. Ya, tapi kan makin lama dia makin besar. Artinya kamu juga harus membesarkan diri. Kamu juga harus membesarkan income supaya kamu bisa tahan banting. Ya, membesarkan income untuk tahan banting. Oke, yang ketiga ada fleksibel. Ya, belajarlah untuk menjadi sosok yang fleksibel gitu ya, dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan, ya, bisa memanfaatkan waktu secara fleksibel, apalagi kalau misalnya wira swasta ya, atau bukan pekerja menetap di suatu perusahaan, tidak ada di sana aturan waktu gitu ya. Harus bisa ini mengontrol diri ini. Kadang ya sulit ya kalau tidak ada aturan waktu, tidak ada otoritas tertentu yang mengatur. Ya, ini kerja lepas. Ya, bawaannya kan jadi suka-suka gitu. Tapi justru ini bisa membuang waktu kan kalau suka-suka. Bisa self indulgence-nya bisa ketarik lagi gitu. Ya, kalau orang nggak diatur dia waktu kerjanya, cenderung dia masuk ke zona self indulgence atau mencari kenyamanan, tidur lah gitu ya kan. Ya, jadi ini perlu disikapi oleh Aries di minggu ini, dan saya rasa di sini ya, Aries belajar untuk membenahi diri di situ. Ya, pengen berkomitmen untuk lebih disiplin, lebih giat lagi di dalam bekerja. Ya, dan juga ada nih semacam kesadaran saya lihat ya, untuk membesarkan diri supaya tahan banting, membesarkan income supaya tahan banting. Bukan income-nya yang kamu kecilin gitu ya kan, supaya kecil. Ini bukan pengeluarannya yang dikecilin ya kan, supaya sesuai dengan pemasukan. Tapi kalau bisa pemasukan yang dibesarkan supaya dia tahan banting. Ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat and semoga berbahagia. Goodbye.